Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhat talabah, ahlan wa sahlan, kaifa halukum jami'an? Ya khair insyaallah. Tapi ya talabah, pada kesempatan perdana kali ini sebagaimana jadwal yang sudah direncanakan Allahu minkum sebelumnya, karena kita mundur 5 menit. Ya, di dalam pelajaran tauhid yang merupakan pelajaran kali ini, sebelum Ustadz sampaikan materi, maka insyaallah nanti yang akan kita pakai adalah buku pegangannya seperti ini. Yang ini akan bisa untuk mendapatkan kalau nanti sudah pelajaran langsung tatap muka di pesantren kita atau di sekolah kita. Kemudian pada kesempatan perdana kali ini, sebelum kita membahas materi yang ada di kitab ini, ada yaitu muqaddimah atau pendahuluan yang dimana perlu Ustadz sampaikan bahwasanya pelajaran tauhid sudah antum lakukan sejak di kelas 7. Ya, kelas 8 dan sekarang antum melanjutkan ke kelas 9. Di dalam buku yang akan kita jadikan rujukan, maka ini bab yang pertama itu ditulis tentang al-iman bil qadari, yaitu iman dengan takdir. Baik, sebelum Ustadz sampaikan dari buku yang ada ini, maka sedikit muqaddimah dari Ustadz. Ketahuilah bahwasanya salah satu rukun iman yang harus kita iman adalah iman dengan takdir, yang dimana mungkin antum sudah belajar di pelajaran yang lain atau bagian yang sebelumnya. Maka ini salah satu iman yang paling penting. Dikarenakan apa? Dikarenakan bisa jadi orang itu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, pada hari akhir, tapi kadang-kadang dia bingung atau bahkan dia mengingkari takdir. Maka inilah pentingnya kita membahas iman dengan takdir ini. Baiklah saudara sekalian, mungkin untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita pada kesempatan yaitu pembelajaran jarak jauh ini hanya 20 menit. Tadi kita mulai jam 7:35, berarti insya Allah kita nanti selesai jam 8:05 insya Allah ta'ala. Ya. Baik, sekarang mungkin Ustadz akan langsung masuk kepada pembahasan yang ada di dalam buku ini. Mungkin kemarin sudah kita kirimkan berupa foto materi yang ada di dalam kitab tauhid ini. Ya, bisa dilihat atau mungkin di layar juga bisa dilihat. Ya, anak sekalian, iman kepada takdir yang akan kita bahas ini tidaklah secara menyeluruh yang ada di sini, karena nanti insya Allah pembelajaran kita yang pertama yaitu akan saya sampaikan langsung secara langsung semacam ini. Kemudian nanti setelahnya akan Ustadz usahakan untuk bisa yaitu memberikan bacaan yang ada di kitab ini sekaligus terjemahnya, tapi dalam bentuk audio insya Allah, ya bukan dalam bentuk tulisan. Insya Allah di akhir pembelajaran nanti akan kita sampaikan. Tapi pada sekalian, berbicara tentang al-imanu bil qadar atau iman dengan takdir, maka bisa dilihat di bukunya Al-Imanu bil Qadari, yaitu iman kepada takdir atau qadar. Maka dikatakan di sini, yang pertama ta'riful qadar. Ta'riful qadar. Ma makna ta'rif? Ya, makna takdir adalah pengertian. Al-qadar yaitu takdir atau qadar. Nah, pengertian takdir atau qadar itu apa? Coba perhatikan di bukunya. Al-qadaru huwa ilmullahi ta'ala bil asya'i qabla hudutsiha wa kitabatuhu lidzalika fil lauhil mahfudzi wa masyiatuhu wa khalquhu laha. Qadar adalah ilmullahi ta'ala, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah mengetahui, Allah punya ilmu. Terhadap apa? Bil asya'i, terhadap segala sesuatu qabla hudusiha, sebelum terjadinya.
Jadi ketika ada sesuatu terjadi, sebelum terjadi Allah Maha mengetahui. Maka kita harus yakini akan hal ini. Wa kitabatu lidzalika fil lauhil mahfuz. Begitu juga kitabatu, penulisan yang Allah lakukan atau ditulis takdir itu di lauhil mahfuz. Jadi yang akan terjadi sudah ditulis di lauhil mahfuz. Wa masyiatu, dan juga kehendaknya Allah yang terjadi, yang ditulis Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang dikehendaki. Apa yang dikehendaki terjadi. Kalau tidak, ya tidak terjadi. Wa khalquhu laha, dan Allah menciptakan sesuatu yang terjadi itu. Inilah pengertian dari qadar. Insya Allah nanti ini ada pembahasan di bab 2. Ini akan dibagi-bagi secara rinci menjadi 4 tingkatan. Di bab 2 nanti akan ada, yaitu 4 tingkatan takdir. Ya, karena itu pada kesempatan kali ini sementara kita lihat bagaimanakah pentingnya kita memahami takdir ini terlebih dahulu. Maka sudah kita ketahui bahwasanya iman kepada takdir hukumnya wajib. Maka disebutkan oleh penulis di sini al-imanu bil qadari wajibun. Lihat, wujubul imani bil qadari. Bagian yang kedua yang ada tanda hijaunya itu wujubul imani bil qadari. Al-imanu bil qadari wajibun. Iman dengan takdir hukumnya adalah wajib. Kenapa? Wa huwa ruknun min arkanil imani sittati. Karena iman kepada takdir adalah salah satu rukun dari rukun iman yang 6. Nah, mungkin Ustaz pernah sampaikan, namanya rukun sekalian, itu adalah satu hal atau suatu kesatuan yang dimana ketika lepas salah satu, maka akan lepas pula yang lainnya. Runtuh salah satu, runtuh pula yang lainnya. Maka ketika seorang seharusnya iman kepada 6 ini, kemudian dia ternyata hanya 5 saja takdir dari iman ini, ya runtuh. Artinya tidak dianggap keimanannya karena tidak beriman kepada takdir. Maka dikatakan oleh beliau, la yasihu imanu ahadin duna ayyumina bih. Tidak sah. Nah, namanya tidak sah berarti ya batal. Berarti ya rusak. Siapa imannya seseorang tanpa beriman dengan takdir ini? Maka harus wajib beriman dengan takdir. Wa minal adillati ala dzalika, dan diantara dalil yang menunjukkan akan wajibnya beriman kepada takdir apa? Yang pertama, perhatikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat apa itu? Lihat footnote yang bawah. Itu surat Al-Qamar ayat yang ke-49. Di dalam ayat itu Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai', sesungguhnya kami terhadap segala sesuatu khalaqnahu, yaitu menciptakannya. Kalau bahasa mudahnya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu. Kami menciptakan segala sesuatu itu apa? Ya semuanya. Biqadarin, dengan takdir atau dengan ukuran. Ukuran yang tertentu. Maka ini menunjukkan ada kata-kata biqadar. Ini menunjukkan wajibnya bahwasanya segala sesuatu itu dicipta oleh Allah Ta'ala dengan ukuran yang tertentu. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua dalam surat Al-Ahzab ya. Al-Ahzab ayat 38. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala wa kana amrullahi qadaram maqdura. Dan adalah ketetapannya Allah Subhanahu wa taala qadaran maqdura. Apa maknanya qadaran maqdura? Lihat ada tanda merah, tulisan merah di blok putih itu. Maknanya qadaran maqdura yaitu qadaan maktiyan la budda min wuqu'ihi. Yaitu ketetapan yang sudah ditetapkan yang tidak bisa tidak pasti itu terjadi. Itulah qadaron makturo, ketetapan yang pasti berlaku. Jadi ketika Allah menetapkan sesuatu, tidak mungkin tidak, itu tidak terjadi. Pasti itu dilakukan dan itu terjadi. Begitu juga di dalam dalil yang ketiga,
Nah, kalau tadi dua dari ayat Allah Ta'ala, sekarang dalil yang ketiga dari hadis. Insyaallah antum semuanya sudah hafal ini. Ya, karena adalah hadis yang sudah antum hafalkan sejak kelas 7 dulu. Sejak kelas 7 hadis yang kedua yang dikenal dengan hadis Jibril. Maka perhatikan di situ hadis Umar ibnil Khattab radhiyallahu an. Hadis dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Fi hadis Jibril, dalam hadis Jibril, annahu sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iman, tentang iman. Yang dimana lafadznya malaikat Jibril mengatakan ahbirni anil iman, kabarkan ya kepadaku tentang iman. Apa jawab Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, pada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta. Malaikat Jibril mengatakan engkau benar. Perhatikan sekalian, pada bagian iman kepada takdir ada kata tu'mina lagi. Ini menunjukkan pentingnya beriman kepada takdir. Di awal dikatakan antu'mina billah. Kemudian pakai wa semua, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ketika ditakdir maka dikatakan wa tu'mina, dan kau beriman juga kepada takdir. Maka dari itu inilah pentingnya kita menekankan pembahasan masalah takdir ini. Jadi dari pengertian sekalian dan juga dalilnya, maka hendaklah kita betul-betul terus ya mendalami ilmu ini. Maka berikutnya kita beranjak ke halaman yang ke-12. Halaman yang ke-12. Apa yang dibahas di halaman ke-12? Perhatikan di sana, yaitu hakikatul imani bil qadar. Hakikatul iman bil qadar. Hakikat iman terhadap takdir. Nah, hakikat itu apa sih? Hakikat. Nah, kita sudah sering mengatakan hakikatnya ini begitu. Jadi hakikat iman kepada takdir maknanya yaitu bagaimanakah sebenarnya iman kepada takdir ini, yang benar bagaimana? Ya, maka kita ikuti penjelasan yang ada di sini. Maka dikatakan di dalam kitab kita yang kita jadikan rujukan halaman 12 ini, hakikatul imani bil qadar, hakikat iman dengan takdir, anna taqida annallaha subhanahu alimun bima sayamaluhu al-ibadu qabla ayyakhluqahum. Yaitu na'taqid, kita meyakini. Karena iman harus yakin. Nah, di antara arti iman adalah yakin. Maka kita harus yakin bahwasanya anallah subhanahu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala alimun, Allah maha mengetahui. Ya, Allah maha mengetahui bima sayamaluhul ibad, dengan apa saja yang akan dilakukan oleh hambanya qabla ayyakhluqahum, sebelum mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah tahu hambanya ini mau melakukan apa, ya, Allah mengetahui terlebih dahulu. Ini ilmu. Wa annahu kataba dzalika indahu, dan sesungguhnya sesuatu yang mau dilakukan hamba itu sudah ditulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah ditulis. Perhatikan nanti dari awal sampai akhir, Allah mengetahui, Allah mencatat. Sekarang, wa anna a'malal ibadi khairaha wa syarraha makhluqatun lillah. Ya, dan sesungguhnya amal-amal perbuatan hamba yang baik maupun yang buruk, maka itu adalah semuanya makhluknya Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqi'atun bimasyiatih, dan itu terjadi karena masyiah Allah, karena kehendaknya Allah. Jadi kalau tidak dikehendaki ya tidak terjadi. Ya. Maka dikatakan oleh beliau wa anna dhalalahum wahtida'ahum
kullu dzalika shadirun an masyiati. Dan sesungguhnya sesatnya mereka atau mendapatkan hidayahnya mereka, semuanya itu shadirun an masyiati. Ini bersumber dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaidahnya berikutnya ini. Fama syaa kana. Maka apa saja yang Allah kehendaki, kana, pasti terjadi. Ya. Fama syaa kana. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa saja yang tidak Allah kehendaki pasti tidak terjadi. Ini diingat-ingat. Jadi jangan sampai kita nanti, Ustaz, ini ada orang mencuri, ada orang minum khamr, ada orang katakanlah berbuat maksiat, kok dikehendaki oleh Allah? Nah, jawabannya dikehendaki apa tidak? Ya kita lihat terjadi apa tidak gitu dulu. Kalau memang itu terjadi dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan mungkin orang itu melakukan yang namanya melakukan minum khamr, mencuri dan lain-lain. Tidak akan mungkin kalau tidak menghendaki. Cuma, nah ini yang diingat ya. Cuma ketika ada seorang berbuat maksiat, yang itu dikehendaki oleh Allah, ingat, kehendaknya Allah tidak mesti menunjukkan ridhonya. Apa? Tidak mesti menunjukkan ridhonya. Jadi dikehendaki Allah terjadi, tapi Allah tidak ridho. Tapi kalau kita belajar semacam ini, kita sholat, ya kita bisa berzakat, bisa puasa, itu juga dikehendaki oleh Allah dan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dikatakan wa annahu la yaqau fil kauni syai'un bi ghairi ilmihi wa masyiatih. Maka tidak akan terjadi di alam ini sesuatu pun bi ghairi ilmihi wa masyiatih, tanpa ilmunya Allah dan tanpa kehendaknya Allah. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini itu adalah diketahui oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak sekalian ya, bagian tentang hakikatul iman bil qadar. Ya, bil qadar. Kemudian yang berikutnya, lihat di halaman ke-12 yang bagian berikutnya ya. Hukmu ingkaril qadar, yaitu hukum mengingkari takdir. Bagaimanakah kalau ada orang yang dia itu enggak percaya pada takdir, percaya pada diri saya sendiri. Kalau saya berbuat, kalau saya melakukan ini sukses. Kalau saya enggak, ya enggak sukses. Jadi seakan-akan apa yang dilakukan itu pasti berhasil, yang tidak dilakukan itu ya enggak, namanya dilakukan tidak ada berhasil. Maka ingat bahwasanya kita melakukan sesuatu ya, itu namanya ikhtiar, namanya usaha. Adapun sukses dan tidaknya itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita lihat bagaimanakah orang kalau mengingkari ini. Dia hanya menisbatkan pada dirinya sendiri. Kalau saya berbuat saya sukses, tidak berbuat saya tidak sukses. Padahal betapa banyak orang berbuat tapi kadang tidak sukses. Ya, bahkan gagal berkali-kali. Nah, ini adalah takdir. Maka dikatakan di sini, ingkarul qadari kufrun. Biasanya mengingkari takdir itu adalah kekufuran, tindakan kekufuran. Lima tadammanahu min takdzibil kitabi was sunnah. Di mana pengingkaran kepada takdir ini dia mengandung takdzib, mengandung pendustaan terhadap Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah. Orang yang tidak percaya takdir, maka dia mendustakan Al-Quran, mendustakan As-Sunnah. Tidak hanya itu saja. Wa ingkari ilmillah, dan dia mengingkari keilmuannya Allah. Mengingkari ilmunya Allah bil asya'i qabla hudutsiha, dengan sesuatu sebelum terjadinya. Jadi seakan-akan kalau misalkan ini terjadi Allah baru tahu. Bukan, ya. Allah itu tahu sesuatu itu terjadi sebelumnya. Kalau sebelumnya tahu, bagaimana yang sedang atau yang akan datang? Kalau ada pernyataan bahwasanya orang mengetahui ini sebelumnya, ya, tapi tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka ketika Allah mengetahui sebelumnya,
ya pastilah yang sekarang terjadi yang akan juga akan diketahui. Oleh karena itu ya ikhwah, anak sekalian, maka dikatakan di sini bahwasanya hukum mengingkari takdir adalah kufur. Baik, ada dua dalil. Ada dua dalil yang disebutkan di dalam penjelasan ini. Apa itu? Yang pertama, Su'ila Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an qaumin. Pernah Ibnu Umar, tahu kan Ibnu Umar? Namanya siapa? Namanya Abdullah bin Umar. Pernah Abdullah bin Umar, yaitu Umar, namanya Umar adalah Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab. Maka beliau pernah ditanya an qaumin, ya, bertanya yaitu suatu kaum yang dimana kaum ini punya pemahaman, ya, punya pemahaman apa? Yaz'umuna alla qadar. Mereka menyangka, mereka bahkan meyakini tidak ada takdir itu, tidak ada. Maka ketika Ibnu Umar ditanya, wahai Ibnu Umar, bagaimana ketika ada kaum yang dia tidak percaya takdir? Apa jawab beliau? Qal, maka beliau menjawab faqala lisail. Dia mengatakan kepada yang bertanya itu. Jadi ditanya, kalau ada orang yang tidak percaya pada takdir bagaimana? Ya, maka beliau mengatakan, fa idza laqita ulaika, kalau kamu bertemu mereka, fa'ahbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'un minhum, aku berlepas diri. Aku berlepas diri dari mereka. Yes, aku tidak tanggung jawab, itu urusan mereka. Ya, kalau ada yang mengatakan seperti itu. Wa annahum bura'u minni, dan sesungguhnya mereka terlepas dariku. Ya, mereka terlepas dariku. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar. Ya, dan demi zat yang Ibnu Umar bersumpah dengannya, demi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu anak sekalian, ini menunjukkan bagaimanakah kesungguhannya. Menunjukkan bagaimanakah kesungguhannya bahwasanya sampai-sampai Ibnu Umar itu bersumpah. Apa yang disumpahkan? Perhatikan kalimat berikutnya. Lau anna li ahadihim misla uhudin dahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadari. Subhanallah. Ya. Lau anna li ahadim, seandainya sekiranya di antara mereka, ya, di antara mereka yang tidak percaya kepada takdir tadi, mereka memiliki apa? Misla uhudin dahaban, memiliki emas sebesar gunung Uhud. Sudah tahu kan? Ada yang mungkin sudah pernah umroh, ya, atau mungkin pernah melihat di TV Madinah begitu, sebesar apa gunung itu, masya Allah. Kalau ada emas sebesar itu diinfakkan fa'anfaqahu ma qabilallahu min, Allah tidak akan menerima infak mereka. Allah tidak menerima infak itu hatta yu'mina bi qadar, hingga dia beriman kepada takdir. Oleh karena itu, maka hendaklah kita itu betul-betul memahami ini dengan baik. Jadi pentingnya keimanan, pentingnya bagaimanakah yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mentakdirkan segala sesuatu. Nah, setelah itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, summa qala, kemudian dia mengatakan, haddatsani abi, mengabarkan kepadaku ayahku. Siapa ayahnya Abdullah bin Umar? Ya, Umar bin Khattab. Haddatsani abi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fadzakara hadis Jibril, maka beliau kemudian menyebutkan hadisnya Jibril alaihissalam, wa fi, dan diantara di dalamnya annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau, yaitu malaikat Jibril, berkata atau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, fa'ahbirni anil Islam, kabarkan kepadaku, anil iman, afwan, fa'ahbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala Nabi SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah,
kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada hari akhir yang baik maupun yang buruk. Nah, sudah kita bahas yang sebelumnya. Kemudian hadis yang kedua yang menunjukkan bagaimanakah wajibnya beriman kepada takdir, dan kemudian kita akan mengetahui kaidah lagi di sini. Tadi sudah kita sampaikan salah satu kaidah tentang masyiah, yaitu tentang kehendak, dan akan terbahas di bab berikutnya insyaallah. Perhatikan halaman 12 yang bagian kedua, yaitu hadis yang berikutnya, waqala Ubadah bin Samit radhiyallahu an libnihi. Berkata Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhoinya, kepada anaknya. Inilah bagaimanakah seorang ayah itu selalu memberikan wasiat kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku. Nah, ini seakan-akan tidaklah kita itu merasa diberi nasihat oleh orang tua kita. Ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah mendapatkan manisnya hakikat iman. Anak sekalian, di sini katakan yaitu hakikat iman itu rasanya manis, rasanya lezat. Bagi siapa? Bagi yang bisa merasakan tentunya. Bagi yang bisa merasakan. Ya. Maka hakikat iman akan dirasakan oleh siapa? Maka dikatakan di sini, hatta ta'lama, hingga engkau mengetahui, hingga engkau punya ilmu, annama asobaka lam yakun liyukhti'aka. Kalau kita bisa memiliki ilmu ini, maka kita akan bisa merasakan iman kita. Lihat, annama asobaka, sesungguhnya apa saja yang menimpamu, apa saja yang telah Allah tetapkan menimpamu, lam yakun liyukhti'ak, tidak akan pernah meleset darimu. Jadi kita usaha sebesar apapun, usaha sebanyak apapun, tidak akan pernah kita itu bisa terpeleset atau tidak bisa terhindar dari hal ini. Pasti kena, karena Allah tetapkan menimpamu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sebaliknya anak sekalian, ya. Wa ma akhta'aka, dan apa saja yang itu terluput darimu, ya, Allah tetapkan tidak mengenai kita, lam yakun liyusibak, tidak akan pernah menimpamu. Jadi nggak perlu takut kalau ada orang mengancam begini, wah awas ya kamu nanti tak gini kan. Ingat, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan kita terkena, tidak akan pernah kena. Ya. Tapi kalau Allah tidak kena, ya kita baru kena. Ini adalah satu keyakinan. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalama khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya hal pertama kali yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Mana qalam? Tahu kan? Pena. Duh, Allah kok menciptakan pena? Iya. Yang Allah ciptakan pertama adalah al-qalam. Faqala lahu, kemudian Allah berfirman kepada qalam itu, "Uktub, tulislah." Ya, gunanya pena itu kan untuk menulis. Uktub, tulislah. Ya, tulislah. Kemudian qalam ini menunjukkan bahwasanya makhluknya Allah, qalam ini bisa bicara. Ya, uktub, tulislah. Qala, maka qalam mengatakan, Rabbi wama da aktub. Ya Allah, apa yang akan aku tulis? Yang akan aku tulis itu apa? Qal, maka Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas saah. Ya. Tulislah takdir segala sesuatu. Ya, semua tulis yang akan terjadi di alam semesta ini hatta taqumas saah, yaitu hingga nanti hari kiamat. Nah, hingga hari kiamat nanti. Jadi qalam ini diberi tugas oleh Allah untuk menulis semua yang akan terjadi saat itu sampai nanti di hari kiamat. Termasuk saat ini, ana sedang ngajar antum mungkin sedang mendengarkan pelajaran via Zoom yang semacam ini. Ini sudah ditakdirkan, Allah telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Maka jangan disepelekan. Apa saja yang terjadi itu adalah sudah ditulis oleh Allah SWT di Lauhil Mahfuz.
Maka pesan yang akhir dari beliau, ya bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallam yaitu mengatakan atau bersabda, man mata ala ghairi hada falaysa minni. Man mata, barang siapa meninggal ala ghairi hada, bukan di atas hal ini. Nah, apa maksudnya pengertian hal ini? Yaitu siapa meninggal dalam keadaan tidak percaya takdir. Kalau orang mukmin percaya takdir. Man mata ala ghairi hada. Barang siapa meninggal di atas bukan hal ini, yaitu tidak percaya takdir dia itu. Bagaimana hukumnya? Falaisa minni, maka dia bukan golonganku. Yang percaya pada takdir itu golongannya Rasulullah. Yang tidak percaya bukan golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu sekalian, maka inilah ya pentingnya kita itu untuk meyakini, untuk mengerti atau memiliki ilmu tentang masalah takdir ini. Ya insya Allah untuk pelajaran perdana, pelajaran pertama ini sudah berlalu 20 menit ya sesuai dengan jadwal yang ada. Ketahuilah anak sekalian sebagai ikhtitam, sebagai penutupan bahwasanya ini pembelajaran memang kita tidak bisa secara biasa, oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin bahwasanya jangan sampai kita malas, jangan sampai kita itu bosan ya, karena belajar itu tidak ada bosannya, tidak boleh bosan. Kalau bosan tidak usah belajar saja. Maka ini pertemuan perdana kita. Insya Allah nanti akan kita sampaikan pada waktu berikutnya, pelajaran yang berikutnya. Termasuk mungkin satu halaman yang belum kita bahas. Nanti Anda usahakan nanti akan mengirimkan yaitu rekaman suara yang terkait dengan bab ini. Nanti bisa dipelajari. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya waktu sudah cukup untuk kita lakukan saat ini. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.